Barisan haters ngos-ngosan tanpa Gibran perlu bergerak. Karena anehnya begini, semakin keras mereka menyerang, semakin jelas siapa yang sebenarnya sedang kehabisan tenaga. Bayangin, dihina tiap hari, dicap ini itu, keluarga kamu dibawa-bawa, nama baik diserak, dijadikan bahan konten murahan. Tapi di depan kamera nasional, di hadapan jutaan penonton, kamu masih bisa bilang, Dari zaman wali kota, saya banyak dibimbing oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan saya kira beliau itu luar biasa, perempuan yang paling hebat di negeri ini. Dan sekarang saya bekerja di bawah Pak Presiden Prabowo, saya juga banyak belajar dari beliau. Keberanian beliau dalam mengambil keputusan, semangat beliau untuk menyatukan semua elemen, rekonsiliasi, itu luar biasa. itu bukan cuma kalimat, itu tamparan halus untuk semua orang yang hobinya ngehina dari balik layar, tapi mentalnya nggak setebal kulit kacang. Mas Wapres ini, Gibran, mungkin adalah contoh paling jelas bagaimana seseorang bisa dihajar opini, tapi tetap tenang, tetap hormat, tetap nggak kebawa dendam. Dan jujur saja, buat orang yang hatinya lembek, ini bisa bikin nangis malu. Mendatangi langsung sumber-sumber masalah yang ada di daerah-daerah. Jadi saya berterima kasih sekali pada beliau. Kalau dari Pak Jokowi? Bayangin portofolionya. Dari pertama jadi wali kota, dia digembleng langsung oleh Ibu Megawati. Diajarin turun ke lapangan, diajarin menyapa rakyat tanpa panggung tinggi, diajarin gaya politik kaki lima yang justru relevan di negeri seperti Indonesia. Lalu ada Jokowi, bapaknya sendiri, disiplin, kerja sistematis, fokus pada eksekusi bukan mikrofon. Nah, sekarang dia berdiri di bawah komando Presiden Prabowo. Belajar keberanian ambil resiko, belajar bahasa rekonsiliasi, belajar menyatukan kelompok-kelompok yang dulu saling serang. Satu anak, 3 guru kaliber kepala negara. Yang ngejek dia di kolom komentar, paling banter pada dimarahi ketua RT. Hai. Wapres, sebagai penutup, saya ingin bacakan satu pertanyaan dari netizen ya Mas ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak semenjak Bapak menjadi wakil presiden? Ya, tidak masalah sih, itu yaitu bukti bahwa demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Masukan, evaluasi, hujatan itu semuanya kita terima untuk perbaikan ke depan. Yang jelas ya kita tidak perlu baper, tidak perlu bersedih. Semua kekuatan, tenaga pikiran kita fokuskan untuk memastikan sekali lagi program visi misi presiden berjalan dengan baik. Itu. Ini jenis pertanyaan yang kalau dilempar ke politisi lain, jawabannya bisa jadi drama 7 season. Saya jadi korban, saya difitnah, saya dizolimi. Ini pembunuhan karakter. Pokoknya format sinetron politik jam 9 malam. Tapi Gibran jawabnya santai, datar, tanpa getar. Tidak masuk itu tanda demokrasi kita sehat. Kritik, masukan, sampai hujatan semua jadi bahan evaluasi. Yang penting kita nggak baper, nggak larut sedih, energi kita fokus yang kerja, memastikan visi misi presiden jalan. Udah, selesai. Tanpa drama, tanpa air mata buatan. Justru karena singkat dan dingin, jawaban itu rasanya nosok sampai tulang. Gibran ini ibarat batu muda di tepi laut. Setiap hari diterjang gelombang komentar pedas. Ada yang teriak di medsos, bikin thread panjang, isinya penuh busa tanpa isi. Ada yang sok jadi analis politik internasional. Padahal sertifikatnya paling tinggi admin grup WA keluarga. Mereka yakin kalau diterjang tiap hari, batu ini akan retak.
Ternyata yang retak juga reputasi mereka sendiri. Karena makin sering mereka menyerang, makin kelihatan siapa yang kerja, siapa yang cuma mau ribut. Yang mereka tembak bukan cuma Gibran. Nama Jokowi ikut dijadikan sasaran. Keluarga dibawa, data penyidikan dijadikan bahan cadaan, umur dijadikan alasan meremehkan, penugasan negara dijadikan bahan gosip. Tapi respon Gibran gimana? Tetap kalem, tetap ya biasa aja, nggak bikin video curhat dengan filter sedih, nggak bikin klarifikasi 40 menit yang isinya muter-muter tanpa arah. Duduk tenang, menghukum tanpa teriakan. Lihat bagaimana dia tampil di acara TV itu. Duduk tegak, bahasa tubuh santai tapi sopan, mata stabil, nada suara rata, tidak dibuat-buat gagah. Dia nggak jual gaya, dia nggak sok puitis, dia nggak pakai kalimat-kalimat filosofis yang kalau dipikir lagi isinya kosong. Pertanyaan gimana rasanya dihujat itu sebenarnya pertanyaan ujian mental. Banyak politisi lain akan memanfaatkan momen ini buat main kartu korban. Ini konsekuensi politik kotor. Saya jadi sasaran pihak tertentu. Ini upaya menjatuhkan. Gibran, santai, demokrasi, jangan baper, fokus kerja. Kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Hanya orang yang benar-benar kuat yang bisa mengemas semua rasa tidak nyaman itu dalam jawaban sesimpel itu. Dan lucunya, setelah itu yang kelihatan lebay bukan dia. Justru orang yang tiap hari teriak soal dia. Mereka makin ramai, dia makin tenang. Dia pola serangan ke Gibran. Ijazahnya dipersoalkan, padahal sekolahnya sudah keluarkan pernyataan resmi. Umurnya dijadikan bahan ejekan, padahal aturan main negara jelas mengizinkan. Penugasan ke G20 dijadikan bahan ketawaan, padahal itu tugas dari presiden dan dia menjalankan tanpa rewel. Yang bersuara keras justru kelompok yang paling jauh dari ruang keputusan, yang tiap hari mainnya di timeline, bukan di ruang sidang. Sementara Gibran, makin hari jawabannya makin datar, makin jernih, makin gak kepekik. Mereka produksi kebisingan, dia jawab dengan fakta dan kerja.